MIPA nih. Yang pertama ada Kak Akbar. Kita sapa dulu kali ya. Halo Kak Akbar. Halo Faiha, Gimana Kak keadaannya? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Untuk narasumber kedua kita yaitu ada Kamaya. Halo Kamaya. Iya, halo semuanya. Gimana Kamaya keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita mulai. Kepada Kak Akbar dan Kamaya, dipersilakan. Ya, selamat malam ya teman-teman semua. Di sini kita akan sharing-sharing on MIPA. Jadi teman-teman boleh bertanya sepuasnya. Yang pertama, nah untuk on MIPA sendiri itu, eh sebentar. Nah ya, untuk on MIPA sendiri setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai kegiatan. Ajang talenta untuk mengembangkan talenta dan prestasi mahasiswa di berbagai minat dan ketalentaan. Di antaranya dalam rumpun sains, riset, dan teknologi melalui ajang Olimpiade Nasional, bidang matematika, dan IPA perguruan tinggi. Nah, untuk syarat mengikuti UNMEPA sendiri, itu ada program studi S1 dan D4. Kemudian terdaftar aktif maksimal di semester 8. Jadi bisa mulai mengikuti ONMIPA ini mulai dari semester 1 hingga semester 8. Lalu terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ini teman-teman bisa cek di https://pddikti.kemdikbud.go.id titik koma. Nah, itu teman-teman bisa dicek di situ apakah teman-teman terdaftar atau tidak, tapi pastinya terdaftar. Nah, untuk yang keempat, berasal dari bidang ilmu MIPA atau yang relevan. Jadi bisa dari jurusan pendidikan matematika, biologi, fisika, kimia, yang bidang ilmunya itu MIPA. Nah, untuk yang kelima, itu belum pernah mendapatkan medali emas dalam ONMIPA pada bidang yang sama. Jadi misalnya dari tahun kemarin, misal tahun kemarin teman-teman mengikuti matematika lalu mendapatkan medali emas dan untuk tahun ini karena udah mendapatkan medali emas, jadi teman-teman tidak boleh mengikuti di bidang matematika lagi. Jadi teman-teman bisa mencoba di bidang selain matematika. Lalu yang kedua ini ada khusus peserta matematika belum pernah meraih peringkat 1 atau 2 pada kompetisi International Mathematics Competition for University Student atau biasa disingkat dengan IMC. Lalu peserta seleksi tingkat wilayah adalah peserta terbaik hasil seleksi tingkat perguruan tinggi. Jadi teman-teman dari Universitas Untirta sendiri, kita mengadakan seleksi terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai delegasi di tingkat wilayah. Ya, untuk materi disampaikan oleh Kak Akbar. Terima kasih pada Maya di sini ya. Di sini untuk materi Omnipa itu sebenarnya kan ada 4 bidangnya teman-teman yang dimana ada fisika, kimia, biologi sama matematika. Tapi karena di sini kita makeup ya, kita jurusan matematika ya. Di sini kita bahas materi MIPA di bidang matematika ya teman-teman.
Nah, di sini ada materi matematika ya, yang di mana aku mencampur 5 mata kuliah atau 5 makro, yang di mana ada aljabar aljabar ini ya. Yang pertama itu materinya itu ada operasi matris, sifat-sifatnya, kemudian determinan, ruang vektor, real ada kompleks, kemudian ada subkuang, ada kebebasan linear, ada basis, dan hmm, dan dimensi. Kemudian ada hasil tambah langsung, langsung masih linear, peta inti, len dan nolitas dan sebagainya. Dan teman-teman bisa lihat ya untuk materi aljabar ini ya. Kemudian yang kedua ada makro suatu aljabar yang di mana materinya itu bisa mencampur ada grup, ada subgrup, yang nanti-nanti terutama nih buat teman-teman semester 4 nih. Kan teman-teman semester 4 nih ya sekarang nih. Ini akan ada mata kuliah struktur aljabar nih yang di mana ada grup, subgrup, ada subgrup normal, ada grup Gaussian, ada homomorfisme group, ada teorema, Kengel, ada Lin, ada integral domain, ada fight, ada karakteristik Lin, ada ideal, dan sebagainya. Teman-teman bisa dilihat ya. Yang ketiga itu ada submateri analisis yang di mana itu ada bilangan real, ada supremum, ada infimum, dan barisan limit, fungsi. Pokoknya yang teman-teman yang semester 4 nih, yang akan mempelajari mata kuliah analisis real. Teman-teman bisa dilihat ya untuk materi ini ya, materi MIPA-nya ya teman-teman. Kemudian juga sama mata kuliah analisis kompleks. Itu juga teman-teman maku anak semester 4 juga nih teman-teman. Yang dimana yang awal ada bilang kompleks, ada penurunan bilang kompleks, dan geometrik, ada fungsi kompleks, ada transformasi elementer, ada fungsi analitik, integral kompleks, dan sebagainya gitu. Yang kelima, itu ada kombinatorika yang di mana kombinatorika sendiri itu ada koefisien binomial, ada df dasar, ada teorema tiga prinsip dasar. Itu sebenarnya kombinatorika itu setahu saya ya teman-teman, itu ada di mata kuliah matematika diskrit. Nah, matematika diskrit itu ada tuh materi kombinatorika yang di mana ada komutasi, ada kombinasi gitu. Itu mata kuliah di matematika distrik itu ada di semester 2 ya teman-teman. Teman-teman bisa mungkin bisa mempelajari at- makro kombinatorika atau matematika distrik begitu. Tuh ya. Oh iya, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Yuk. Kalau dirasa udah cukup, bisa reaksi jempol ya teman-teman. Yuk, boleh teman-teman yang masih bingung nih, boleh ditanyain aja melalui kolom chat atau bisa langsung open mic ya. Kalau dirasa cukup, boleh nih reaksi jempol aja nih. Yang mana yuk teman-teman kalau dirasa mau bertanya, silakan ambil. Tapi kalau udah dirasa cukup, bisa reaksi jempol nih teman-teman. Ayo ditunggu sebelum slide selanjutnya. Yang jempol baru ada satu nih teman-teman, yang lain gimana? Dari Ella mau bertanya, silakan Cynthia Ya, Ella. Kakak maaf sebelumnya izin bertanya. Kan syarat sempro itu katanya harus ikut ONMIPA dulu ya. Kira-kira ONMIPA ini syarat syarat sempronya ini emang harus lulus
ONMIPA masuk ke berapa besar atau gimana Kak? Atau ikut ONMIPA itu udah termasuk syarat eh termasuk syarat sempro gitu. Oke, Cukup terima Kak. kasih, Cynthia, Ella. Ini mau saya kok Maya yang jawab. Siapa aja deh Kak. Oke, mungkin saya ya. Apakah Omnipoint ini syarat itu sempol ya? Apakah sampai tingkat berapa ya? Tapi kalau saya, kalau saya ikut Omnipanya ini minimal ya sampai tingkat universitas. Baiknya lolos atau enggaknya ya ada apa-apa. Yang penting kita udah ikut Omnipa tahun ini, begitu. Itu ya. Ella di mana? Oh, jadi nggak harus lolos berapa besar gitu kan Enggak, ya Kak? Yang enggak penting ikut harus. ONMIPA gitu. Minimal Iya. sampai ya jadi peserta juga ada apa-apa. Oh, Mm-mm. kalau ikut tahun ini misalkan terus ikut lagi di tahun depan itu bisa atau enggak? Bisa, Atau cukup sekali? bisa. Oh, bisa. Malah lebih satu kali juga ada apa-apa. Malah lebih bagus. Siapa tahu nanti tiba-tiba Ella bisa tembus nih ke tingkat wilayah, ke tingkat nasional, begitu. Bebas, lebih dari satu kali juga ada apa-apa. Aman. Dimana buat Cynthia Ella. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum lanjut? Kalau udah ada yang mau buat tanya, boleh nih saya kasih jempolnya mana nih, teman-teman. Kalau udah paham, udah cukup. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, untuk main, oh ya, aku ya. Nah, di sini ada perbedaan nih teman-teman untuk OMIPA tahun 2023 dan 2024. Nah, kalau dari 2023 sendiri, itu kan kita bisa lihat nih teman-teman, yang dimana untuk pendaftaran aku dulu ya untuk ikut OMIPA itu kita bisa lihat ya, itu kita bisa lihat dari tanggal 24 sampai 31 Maret 2023. Kemudian itu untuk TM-nya itu TM-nya itu sebenarnya itu tanggal 2 atau 3 waktu itu ya. Kalau untuk seleksi Omipanya itu kalau nggak salah waktu itu waktu zaman aku itu 2 hari ya teman-teman ya. Mungkin dari tanggal 5 sampai 6 April ya. Begitu teman-teman. Kalau untuk pengumuman Omnipa 2023 itu waktu itu pengumuman tanggal 12 April teman-teman. 12 April Oh iya. 2023 itu. Ya, ya kan? Ada yang mau bertanya? Coba Maya balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, dari pengumuman Lombipa 2023 nih. 2023 nih. Wah, udah sesuai di pamfletnya nih. Pamfletnya di situ kan sekitar 6 April, tapi di aku sendiri ya, itu aslinya pengumuman tanggal 12 April, teman-teman, begitu. Dan untuk pembimbingan, bimbingan itu, itu udah selesai teman-teman yang di mana itu
Itu kalau aku itu di di bulan Mei teman-teman begitu. Itu untuk itu tahun 2023 itu teman-teman. Untuk tahun 2024 mungkin penjelasannya akan dijelaskan oleh Maya. Untuk Maya dipersilahkan. Nah, ya. Untuk pendaftaran UNMIPA di tahun 2024, teman-teman bisa dilihat dari bagian ini ya gambarnya. Itu mulai sosialisasi UNMIPA tanggal 5 Maret lebih maju ya, lebih maju dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu ada pendaftaran terakhirnya tanggal 7 Maret, tes seleksi tingkat universitasnya tanggal 9 Maret, terus ada bimbingan tahap 2 itu dari tanggal 25 Maret sampai 15 April. Terus bimbingan tahap 1 18 sampai 24 Maret. Lalu ada pengumuman hasil seleksi tingkat universitas pada tanggal 13 Maret 2024. Dan pendaftaran tingkat wilayahnya itu pada tanggal 25 sampai 27 Maret dan tes seleksi tingkat wilayahnya itu tanggal 23 sampai 26 Maret. Nah, untuk bimbingan tahap 2 dan tahap pertama itu biasanya dilakukan bersama dosen. Jadi misalnya eh, hari ini akan dibahas oleh Pak Ade untuk membahas matematika diskrit, atau hari berikutnya misalnya sama Pak Cecep untuk membahas kalkulus seperti itu. Jadi bimbingannya itu bersama dosen. Seperti itu, teman-teman. Sepertinya boleh langsung lanjut aja ya, Kak Akbar, di slide Ya, ya. selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan ini baik pendaftar dan seleksi OMIPA tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, di sini untuk tahun 2023 itu mayoritas bidang yang paling banyak daftar itu adalah bidang matematika dengan pesertanya itu lumayan cukup paling banyak itu. Ada sekitar 140 kurang lebih peserta. Kalau untuk bidang-bidang lainnya seperti fisika, kimia, biologi itu setengahnya setahu aku. Setengahnya setengahnya dari bidang matematika itu teman-teman. Jadi dan sampai tuh kalau bidang lain itu kayak fisika, kimia, biologi, kurang lebih 50 dan maksimal 50 gitu. Dan sebanyak matematika itu teman-teman. Nah untuk yang kedua tuh ada sesi tahun 2023 itu hanya ada satu tahap teman-teman yang dimana satu tahap ini diambil oleh 5 peserta per bidang, dua lolos ke tingkat wilayah. Kalau zaman aku dulu, zaman aku dulu itu ada sertifikat juara teman-teman, yang dimana ada juara satu, juara dua, sisanya itu sertifikat gradasi, baik baik juara tiga, empat, lima itu dianggap menuliskan sertifikatnya itu gradasi teman-teman begitu. Dan untuk yang ketiga itu soal yang diujikan itu dalam bentuk esai. Jadi semuanya itu esai ya teman-teman. Dan untuk pengerjaan itu waktu aku dulu itu via Spada, teman-teman. Jadi via Spada itu mendengarkan email kalian ya teman-teman. Untuk tempatnya itu di Sindan Sari di Pusda Info teman-teman gitu. Nah, untuk yang keempat, ada 11 soal nih teman-teman, 11 soal esai teman-teman. Jadi semisal ada 5 mata kuliah itu dibagi, jadi semisal 2 soalnya itu analisis real, 2 soalnya itu suatu aljabar, ada juga nanti yang 3 soalnya itu mengenai kombinatorika, bisa aja 3 soalnya itu mengenai
aja Mbak ini ya dengan menuliskan soal dan caranya dengan baik dan benar. Waktu zaman aku dulu, aku kan juara satu teman-teman. Tapi ternyata skor aku tuh kecil teman-teman. Ada yang tahu nggak teman-teman skor aku berapa? Juara satu tapi skornya kecil. Kecil banget. Nah, skor aku tuh waktu itu, kalau nggak salah itu skornya 11 dari 100. 11 dari 100 kayaknya. Soalnya itu waktu itu dikasih tahu sama Valia waktu itu. Skor aku dari skornya itu 11 dari 100. Gitu. Tadi nggak teman-teman skor aku kecil tapi juara satu gitu. Skornya 11 dari 100. Itu cuma juara satu doang yang dikasih tahu. Yang juara dua di redaksi lainnya itu udah dikasih tahu teman-teman gitu. Itu ya. Ah ya sebelum lanjut, ada mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau dirasa udah cukup, boleh nih reaksi jempolnya mana nih? Oh ya, untuk tahun 2023 itu waktu itu PJ-nya itu yang bagi matematika atau semuanya ya itu varia setahu aku teman-teman. Baik PJ matematika atau PJ MIPA itu varia ya teman-teman gitu. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Tadi sebelumnya ada yang raise hand dari Rahma ya. Oh ya, ya. Iya Kak, izin bertanya, rangkaian dari seleksi ONMIPA ini ngeganggu MK nggak ya? Aku izin jawab ya. Kalau rantai MIPA itu bisa mengganggu MK. Kenapa? Karena ya bisa aja berkabarkan dengan satu MK ataupun dua MK. Tapi kan dalam ngamipa itu kan pasti kan waktunya paling ya 1 jam 30 atau 2 jam. Tapi kalau semisal kayak berkabarkan dengan MK itu dari PJ Omipanya akan dibuatkan kok surat dispensasinya atau kalau semisal kayak mau dipindahkan ini semisal sesi satu nih band club nih ada MK bisa tuh pindah ke sesi lainnya begitu itu Rahma Oh, gimana iya Kak, terima kasih. sama-sama. Ya, aku izin nambahkan ya, Kak Akbar, untuk pertanyaan tadi. Ya, sebenarnya bentrok atau apa namanya, mengganggu atau enggaknya itu sedikit mengganggu, misal karena apa namanya, mengganggunya itu ketika pelaksanaannya berbentrok dengan jam MK. Tapi untuk solusinya itu teman-teman kalau misalnya bentrok seperti itu bisa apa namanya, bisa ganti jam MK-nya misalnya atau ganti ke kelas lain gitu. Misal untuk MIPA jadwal teman-teman pagi misalnya jam 8, terus kebetulan di jam 8 itu ada MK statistik misalnya gitu. Sebenarnya udah ada surat dispensasi, tapi boleh langsung ini aja kalau saran dari saya, minta tukar kelas aja, maksudnya ikut ke kelas lain gitu. Misalnya ikut ke teman-teman kelas B bisa ke kelas C yang jadwalnya itu nggak bentrok sama jam onipanya. Cukup. Oke baik makasih Maya tambahannya teman-teman yang lain ada mau bertanya nggak sebelum kita lanjut. Kalau dirasa cukup, boleh nih kasih jempolnya teman-teman. Dari Cynthia Ella, silakan mau bertanya. Kakak maaf mau nanya lagi. Untuk ONMIPA ini ada biayanya nggak Kak buat ikutan?
kalau untuk biayanya sendiri itu udah ada ya Cynthia Ella ya itu semua gratis ya teman-teman dari tingkat univ. Kalau semisal teman-teman lolos nih ke wilayah itu masih gratis ya teman-teman. Bahkan kalau semisal kita lolos ke nasional juga itu kita dibiayain teman-teman badai akomodasi, konsumsi dan sebagainya gitu. Teman-teman eh, kalau bisa te- semoga nih ada yang lolos nih ke tingkat nasional begitu. Amin. Itu itu sih Oke, Kak Akbar, terima kasih. sama-sama. Kalau ada yang bertanya boleh nih lanjut kelas ya selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Boleh Maya dijelaskan, dipersilakan. Ya, untuk tahun 2024 sendiri, yang pertama itu mayoritas bidang yang paling banyak terdaftar itu ada di bidang fisika. Sekitar kurang lebihnya ada 100 peserta. Dan yang memilih bidang matematika itu ada sekitar 66 peserta. Untuk seleksi tahun 2024 ada dua tahap. Dengan tahap satu diambil 10 peserta dan tahap kedua itu buat lolos kedua gitu. Diambil 10 peserta dari 66 peserta ini. Lalu soal yang diujikan dalam bentuk campuran ada PG, isian, esai, dan pengerjaannya itu menggunakan Google Form. Tempatnya di Sindang Sari, sama seperti di tahun 2023 itu tempatnya di Pusda Info. Lalu ada 26 soal, mulai dari 20 pilihan ganda, 5 isian singkat, dan satu esai. Seperti itu. Dari tahun 2024 ini, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau dirasa cukup, boleh langsung reaksi aja ya, teman-teman. Sepertinya langsung di perbedaannya aja kali ya. Untuk seleksi ONMIPA tingkat universitas di tahun 2023 dan 2024, ini perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk 2023 sendiri itu menggunakan Siakat. Dan untuk 2024 itu menggunakan Google Form. Nah, untuk tahun 2023 ini boleh dijelaskan oleh Kak Akbar. Baik, terima kasih buat Maya ya. Di sini saya akan jelasin buat sesinya ya teman-teman. Nah, untuk sebelum petunjuk lomba, eh, petunjuk lombanya teman-teman bisa bisa ya tuh untuk daftar hadinya bisa ke tab berikutnya. Di situ ada link daftar hadi tapi menggunakan email unik kalian gitu. Nah, setelah isi link presensinya, teman-teman bisa baca dulu nih petunjuk lombanya yang dimana di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman yang dimana saya baca yang pertama ada alokasi waktu diberikan selama 90 menit. Kedua, soal seleksi dibuat terurut atau sekuensial yang artinya soal yang tampil harus diselesaikan karena jika dilewat maka soal yang dilewat tidak dapat diakses kembali. Yang ketiga, soal yang tampil di setiap peserta memungkinkan berbeda karena dilakukan penacakan sehingga fokus pada soal masing-masing. Tuh. Yang keempat, password untuk mengerjakan akan diberikan penawar saat seleksi. Tuh. Yang ketiga, jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke
pengawas gitu teman-teman. Nah di sini soalnya ada 11. Di sini cuman izin ngerjainnya itu cuman satu kali ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ya waktunya itu dari tanggal 5 April jam 8 sampai tanggal 6 April pukul 12 siang teman-teman gitu. Waktu penyajiannya itu 1 jam 30 menit itu teman-teman. Dan untuk tahun 2024 mungkin bisa dijelasin oleh Maya ya. Untuk Maya dipersilakan. Ya, untuk 2024 sendiri itu sebenarnya nggak jauh beda sama 2023 ya. Cuma di 2024 ini ada campuran gitu soalnya. Ada PG, terus isian singkat, dan esai. Mungkin itu yang sebagai pembedanya. Lalu di sini ada contoh ya. Contoh kelulusan tahun 2024. Sini kan ada bidang matematika, bidang fisika. Nah, di bidang matematika ini, karena di 2024 kan ada dua tahap ya. Untuk tahap yang pertama itu diambil dari tadi 66 peserta, diambilnya hanya 10 peserta. Di sini yang lolos tahun kemarin itu ada Kak Caisar, terus dari pendidikan matematika, Kak Feby dari matematika, Kak Anggi dari matematika juga, Kak Akbar dari matematika. Nah, dari Yohanes sama Misal ini dari teknik mesin. Lalu saya sendiri Mumayada dari matematika, Siti Nur Aziza dari matematika juga, Nada dan Kamila itu dari matematika. Nah, 10 orang ini yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya itu seperti yang disampaikan sebelumnya, itu ada bimbingan terlebih dahulu. Nah, bimbingannya itu dilakukan oleh dosen. Untuk waktunya biasanya tuh diserahkan ke dosennya. Tapi kalau misalnya dari waktu yang disampaikan atau diberikan oleh dosen itu bentrok, kita boleh ngasih tahu gitu, ngasih tahu bahwa di jam ini ada jam kuliah. Jadi kita ngasih waktu yang sekiranya kita juga kosong gitu. Mungkin seperti itu. Lalu untuk tahap yang keduanya ya, ini langsung ke setelah 10 orang yang lolos, itu lanjut eh, ngerjain soal lagi, lalu lolos diambil 5 peserta. Nah, dari sini ada Kak Feby dari matematika, Kak Akbar dari matematika, dan saya, Misel, sama Siti Nur Aziza. Itu diambil 5 peserta dari 10 peserta yang tadi. Mungkin itu. Boleh lanjut ke pendaftaran ONMIPA tahun 2023, boleh disampaikan oleh Kak Akbar. Oke baik, terima kasih buat Maya. Di sini saya akan menambahkan ya teman-teman untuk pendaftaran Omnipah tingkat wilayah dan nasional itu tahun 2023. Di sini kita bisa ya teman-teman, yang 2023 ini untuk publis pedoman Omnipah itu kan itu waktu itu tanggal 5 Maret 2023 ya teman-teman ya. Nah, lanjut, ada sosialisasi Omnipa PT 2023 itu waktunya itu Maret 2023. Waktu itu sosialisasinya itu waktu itu tanggal 21 Maret, teman-teman gitu. Nah, untuk pendaftaran Omnipa sendiri itu 25 Maret sampai 20 April 2023. Itu itu buat tingkat wilayah ya teman-teman, bukan tingkat univ. Nah, nanti untuk pendaftaran Omnipa PT tingkat wilayah itu biasanya nanti akan dibuatkan oleh dosen ataupun PJ Omnipa begitu. Dibuatkan setelah teman-teman semisal lolos ke Omnipa wilayah begitu. Nah, di sini pengumuman peserta tingkat wilayah itu di 2 Mei 2023 di website Pupesnas. Nah, di sini sebelum ke sesi tingkat wilayah itu akan ada pengujian sistem TM layout tingkat wilayah itu waktu itu tanggal 15 sampai 19 2023 itu belasana di di online ya teman-teman.
waktu itu kalau zaman aku itu pelaksanaannya itu sehari ya teman-teman ya, sehari ya teman-teman. Nah, untuk sesi tingkah wilayah itu kan itu kan ada 22 sampai 25 Mei 2023. Nah, waktu itu waktu itu zaman aku itu pelaksanaan tingkah wilayah itu pelaksanaan itu 2 hari ya teman-teman ya, yang dimana itu tanggal 23 sama 24 Mei gitu. Waktu itu zaman aku dulu tuh di mana, di praktek biologi, di praktek biologi gitu, di praktek biologi teman-teman tahu mungkin. Nah, dari sini tapi di sesi tingkah wilayah ini biasanya nanti kita akan dikasih fasilitas yang di mana ada komputer, ada kertas, ada pulpen dan sebagainya. Tapi di zaman aku dulu eh kasih fasilitasnya itu cuma kertas, cuma pulpen untuk PC, komputer, laptop dan dikasih fasilitas karena waktu zaman aku dulu itu karena karena lagi ada sudah SMBT waktu zaman aku dulu. Jadi pas saya harus bawa untuk PC ya, untuk laptop ya itu kepaksa bawa laptop sendiri teman-teman gitu. Nah, untuk sudah pengumuman itu tanggal 5 Juni, untuk pelaksanaan FINA itu waktu itu bulan Juni, dan pengumuman juara OMIPA juga itu pertengahan bulan bulan Juni begitu teman-teman. Itu untuk tahun 2023 gitu teman-teman. Nah, untuk tahun 2024 pelaksanaannya akan dijelaskan oleh Maya. Untuk Maya bisa dipersilakan ya. Ya, untuk 2024 sendiri itu jadwal pelaksanaan MIPA-nya bisa dilihat ya teman-teman di sini. Ada mulai dari publish pedoman MIPA itu pada tanggal 1 Februari. Lalu ada sosialisasi. Nah, sosialisasinya mulai dari 4 sampai 6 Februari. Itu dilaksanakannya secara daring. Jadi jadwalnya itu pasti akan diinfo di akun medsos BPTI secara umum. Lalu ada pendaftaran ONMIPA-nya itu pada tanggal 19 Februari sampai 27 Maret. Itu diakses dari laman yang tertera HTTPS itu ya. Lalu ada pengumuman peserta tingkat wilayahnya itu pada tanggal 3 April di website Pusat Prestasi Nasional Balai Pengembangan Talenta. Lalu ada pengujian sistemnya atau technical meeting itu pada tanggal 17 sampai 19 itu secara daring. Di situ kita pembagian di masing-masing Zoom diikuti oleh peserta seperti kayak apa namanya tryout gitu. Percobaannya dulu, simulasi lah istilahnya. Terus ada seleksi tingkat wilayahnya itu pada tanggal 23 sampai 26 April secara daring ya. Lalu pengumumannya itu pada tanggal 6 Mei 2024 di website Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Terus pelaksanaan finalnya itu tanggal 12 sampai 17 perguruan tinggi pelaksana di tempatnya. Ini secara offline ya. Lalu pengumuman juaranya itu tanggal 17 Mei, itu offline juga. Nah, ini dibagi di beberapa wilayah gitu ya. Ada wilayah satu, wilayah 2, wilayah 3, sampai seterusnya. Dengan disertai daerahnya masing-masing, itu wilayah satu di Sumatera Utara, wilayah 2 Sumatera Selatan, seperti itu. Itu yang menentukannya dari pihak sananya. Misalnya, kalau saya lolos nih, itu dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini masuknya ke wilayah mana gitu. Misalnya dari Sumatera Utara. Nah, berarti kita nanti ke sana. Itu difasilitasi oleh eh, penyelenggaranya gitu. Mungkin dari 2024 cukup. Dari sini apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan?
Yuk boleh dari teman-teman yang masih bingung nih, mungkin dari cara pendaftarannya boleh ditanyain ya. Iya teman-teman, kalau untuk tahun 2025 sendiri belum ada info lebih lanjut ya. Karena ini hanya gambaran aja. Di 2023 itu kan hanya satu tahap. Namun kalau di 2024 di sini ada dua tahap, jadi kayak lebih diperketat lagi. Nah untuk 2025 sendiri kurang tahu karena belum dapat informasi. Mungkin satu tahap ataupun dua tahap atau mungkin tiga tahap gitu. Kalau dari teman-teman dirasa cukup, boleh reaction ya. Sepertinya lanjut aja dulu ya Kak Akbar. Oh iya, sebentar Maya, aku izin tambahin ya untuk tingkah wilayah itu ya. Boleh, boleh dipersilakan Kak. Kalau untuk tingkah wilayah itu tahun kemarin aku itu ada sekitar ada 16 terbagi menjadi 16 ya teman-teman. 16 wilayah ya teman-teman. Tapi kalau untuk tahun 2024 itu nambah lagi teman-teman. Nambah lagi satu wilayah. Jadi untuk wilayah Omipat tingkah wilayah itu sekarang jadi 17 teman-teman begitu. Kalau untuk tahun ini apakah untuk semisal teman-teman lolos ke Omipa wilayah apakah masih tetap 17 apa atau berkurang atau lebih gitu. Ini itu aja tambahannya Maya. Ya, boleh lanjut ke Oh slide ya, selanjutnya Kak ya. Atau, iya lanjut lanjut ke slide selanjutnya. ya. Nah, kalau untuk sertifikat OMIPA tingkat universitas ya, kalau zaman aku dulu tahun 2023 itu teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya, itu tertulis sebagai juara satu teman-teman dalam sesi internal OMIPA PT 2023 tingkat Universitas Sultan Aden Jayasa yang dimana itu untuk sertifikat univ seperti yang saya bilang sebelumnya itu cuma ada satu tahap ya teman-teman. Jadi tidak ada tuh tahap dua, tahap tiga. Cuma kalau udah ini udah 5 peserta udah langsung ke sesi tingkah wilayah gitu teman-teman. Teman-teman bisa dilihat ya untuk sertifikat saya untuk juara satu. Boleh lanjut, Maya? Nah ya, ini untuk tahun 2024 mungkin bisa jadi motivasi aja ya untuk teman-teman. Ini gambarannya di tahun 2024. Ini yang waktu di tingkat universitas ya. Dan alhamdulillah lolos gitu. Nah, di sini ada Omnibus Tingkah Wilayah tahun 2023-2024 ya. Yang di mana tahun 2023 itu kita waktu itu tuan rumahnya di ITB ya teman-teman ya. Teman-teman teman-teman bisa lihat ya di ITB ada FMIPA ITB yang di mana di sini ada sertifikat, ada nomornya, ada nama mahasiswa, ada instansi, ada prestasi sebagai peserta bidang matematika pada OMIPA PT tingkat wilayah yang diselenggarakan atau BPTI secara pada tanggal 22 sampai 24 Mei 2023. Teman-teman bisa dilihat ya teman-teman. Oke, boleh lanjut.
Nah iya, kalau ini di tahun 2024 sertifikat yang di tingkat wilayah ya. Setelah tingkat universitas itu ada tingkat wilayahnya. Ini hanya untuk motivasi teman-teman aja ya. Nah, untuk ketentuan lolos ONMIPA nasional boleh disampaikan oleh Kak Akbar. Oke, baik, terima kasih. Ya, di sini ada ketentuan lolos OMIPA nasional ya, teman-teman. Untuk tingkat nasional. Nah, di sini peserta yang akan diundang untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional itu berjumlah maksimal 65 orang untuk setiap bidang yang terdiri dari atas. Dan yang pertama ada juara satu pada sesi tingkat wilayah Kombipa PT dari masing-masing wilayah. Jadi kan semisal wilayah satu, wilayah dua, dan seterusnya ada 17. Itu itu total udah ada 17 juara satu. 17 wilayah juara satu gitu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman, jadi 17 ditambah, pokoknya masih 65 peserta ya tiap bidang ya. Kemudian itu kita lanjut ke opsi B, yang dimana satu peserta dari PTS yang memperoleh nilai tertinggi pada sesi tingkat wilayah di masing-masing wilayah yang memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Dewan Juri. Nah, jadi satu peserta dari PTS tiap wilayah itu masing-masing mendapatkan standar minimum teman-teman. Jadi semisal ada nih eh, ada nih Undip mana ya? Binus sama semisal ada Trisakti. Mereka kan juara satu tuh, tapi nilai skornya itu lebih tinggi Binus nih misalkan daripada Trisakti. Maka Binus tuh dia masuk ke tingkat nasional gitu, gitu teman-teman. Itu semuanya total udah ada 34 teman-teman. Jadi 17 tambah 17 sama dengan 34 gitu. Yang opsi C, peserta peringkat atas pada sesi tingkat wilayah saya bukti A dan B secara keseluruhan untuk memenuhi kota maksimal. Kota maksimal itu 65 peserta. Jadi 65 peserta diambil dengan 34. Jadi sisanya itu ada 31 peserta. Nah, apakah memungkinkan dari 5 peserta tiap univ ini lolos ke nasional? Nasional. Bisa jadi teman-teman kayak kayak salah satu univ top kena ada UI itu semuanya 5 peserta pembinaan itu 5 peserta itu semuanya lolos ke wi- tingkat nasional teman-teman. Begitu juga UGM semuanya juga sama teman-teman. Semua diredasi dari 5 peserta jadi 20 peserta, 20 peserta semuanya itu lolos ke tingkat nasional teman-teman gitu. Ya pokoknya kalau bisa ada nih salah satu atau enggak semua tik univ ini siapa tahu dari 5 peserta pembidan dari matematika itu lolos semua ke tingkat nasional. Siapa tahu, amin. Itu bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari sini akan dijelaskan oleh Maya. Maya dipersilakan. Ya, sekarang ada informasi ONMIPA tahun 2025, namun ini baru di tingkat wilayah sama tingkat nasional ya teman-teman. Untuk tingkat universitas sendiri belum ada informasinya. Dan ya ini bisa dilihat ya oleh teman-teman untuk bagannya. Untuk timeline pendaftarannya itu mulai dari 16 Desember sampai 3 Januari 2025. Lalu ada TM dan sosialisasi paduannya 8 Januari 2025. Ada seleksi internalnya itu 17 Januari.
2025 dan pengumuman internalnya 21 Januari 2025. Lalu ada pre-coaching itu tanggal 22 Januari sampai 6 Februari tahun 2025. Ada seleksi finalnya 7 Februari 2025. Dan ada final coachingnya pada tanggal 10 sampai 26 Februari 2025. Ada training campnya tanggal 27 sampai 28 Februari. Seleksi wilayahnya pada tanggal 1 sampai 7 Maret 2025. Nah, ada coaching dan training juga itu tanggal 8 sampai 22 Maret. Dan terakhir ada seleksi nasional atau finalnya. Itu pada tanggal 22 sampai 23 Maret. Mungkin itu ya teman-teman informasi ONMIPA tahun 2025 di tingkat wilayah sama nasional. Nanti untuk tingkat universitas, jika ada informasi lebih lanjut, akan segera di-share di grup. Cukup. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya teman-teman. Wah, luar biasa banget ya teman-teman sharing persiapan ONMIPA dari dua narasumber kita kali ini. Oke, buat teman-teman yang masih bingung atau mempunyai pertanyaan terkait ONMIPA ini, boleh langsung aja kalian open mic atau boleh lewat kolom chat ya teman-teman. Boleh kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang bertanya nih Kak. Itu kan tanggal pendaftaran ONMIPA wilayah sama nasionalnya udah lewat, berarti gak bisa ikutan ya Teh dari Rahma. Boleh Kak Akbar atau Kak Maya yang mau menjawab? Oke, mungkin saya ya. Pertanyaan dari Rahma, itu kan tanggal pendaftar Omnipa wilayah sama, aduh sebentar. Itu kan tanggal pendaftar Omnipa wilayah sama nasional ya, dari Rahma ya. Nasional ya, apakah udah lewat berarti udah bisa ikut lagi. Kalau itu kan sebenarnya itu kan tahun lalu ya Rahma, tahun lalu ya Rahma. Tapi untuk informasi OMIPA tahun 2025 kita bisa lihat nih sesi wilayahnya, kita bisa lihat ini kan berlaku buat tahun ini sama nasionalnya. Jadi untuk wilayah sama nasional itu 2 Maret. Nah, kalau semisal Rahma lolos nih ke tingkat wilayah, boleh tuh daftar, boleh, boleh, boleh tuh didaftarin sama pihak UNIF dari tingkat wilayah. Tapi kalau semisalnya Rahma udah lolos, sudah pupus harapannya. Itu, itu ya, Rahma. Tapi kalau semisal Rahma lolos dari tingkat UNIF ke tingkat wilayah, itu boleh tuh Rahma dapat, tapi nanti didaftarin sama pihak UNIF begitu. Itu gimana? Apa sudah paham?
Gimana, Rahma? Oke, sama-sama, Rahma. Ada nih pertanyaan dari Juwita. Kak, maaf izin tanya. Tahun lalu waktu sesi universitas ada beberapa soal ya. Lalu apakah soal yang keluar ada tipe soal pembuktian? Kalau tahun lalu ada baik tahap satu maupun tahap dua. Nah, tahap satu kan itu ada 60 soal ya, yang dimana satu esainya itu ada soal pembuktian. Jadi itu, kalau untuk tahap satu. Kalau untuk tahap dua itu kan soalnya itu ya, Juwita. Soalnya itu esai, dan soalnya itu ada pembuktian. Nah, untuk jawaban dan caranya itu bisa ditulis di kertas lembar begitu Juwita. Di mana? Apa sudah paham? Udah masuk? Ya intinya untuk tahu ini kita nggak tahu ya teman-teman. Apakah tahapnya, apakah cuma ada tahap satu, apakah tahap dua, dan apakah tahap tiga. Dan yang jelas itu kemungkinan setiap sesi tingkat univ itu pasti ada soal pembuktian ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dipelajari lagi itunya dan itu ya. Ya baik kombinatorika, analisis real maupun suatu ajaban dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Kak Akbar, makasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, boleh. Atau mungkin kalau sudah dirasa cukup, boleh reaksi jempol ya, teman-teman. Ditunggu sampai jam 20.40 ya. Em, Oke, teman-teman, karena udah jam 20.40 ya, mungkin dari kalian udah cukup. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh nanti mungkin langsung chat aja kali ya ke Kak Akbar atau Kak Maya atau yang lainnya. Oke, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Akbar dan Kak Maya atas ilmu dan inspirasi dan juga penjelasan nih terkait ONMIPA. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di sini bisa menjadi bekal untuk persiapan ONMIPA dan juga jangan lupa untuk terus belajar, berusaha, dan tentunya jangan menyerah. Sampai jumpa di acara berikutnya. Saya Valeriani. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk berikutnya saya serahkan kepada tim kreatif. Ya, saya izin ambil alih ya. Boleh teman-teman, di sini kita akan dokumentasi. Yang belum on cam boleh on cam terlebih dahulu ya. Ditunggu sampai jam 24.2 mungkin. Ayo teman-teman boleh langsung on cam. Ayo yuk teman-teman yang mau game silakan yuk. Boleh nih, apa lagi nih? Foto bersama sama pemateri hebat nih. Yo mungkin dari Jihan, Sonia, Eva, Nabila, Kania, Listia, Cynthia, Rizka, Muniati, Nabila, Rahma, Juwita, atau Pani yuk. Yang tidak berhalangan yuk, om game yuk. Ya teman-teman, karena sudah 24.3 juga, saya mulai ya. Untuk slide yang pertama, kita formal dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Sekarang slide kedua ya, masih formal. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas. Slide pertama, satu, 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide kedua. Nah ya, ini baru bener nih. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Sip. Sudah, terima kasih ya teman-teman semuanya.